Halo sahabat Pametik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue senang banget karena Argentina berhasil menang melawan Belanda, walaupun lewat adu penalti. Ya, semalam gue juga nggak nonton langsung pertandingannya, jadi gue hanya nonton rerunnya aja, dan gue ternyata kalau nonton langsung bisa dak dingduk, jantung gue berdebar-debar itu pasti ya. Tapi memang kayaknya sih sudah fix nih, gue sampai final nggak akan nonton Argentina sampai Argentina juara. Mudah-mudahan Argentina juara lah. Nah, Argentina akan bertemu dengan Kroasia yang sama juga mengalahkan Brazil melalui adu penalti. Coba kita lihat dulu secara statistik pertandingan mereka sebelumnya ya. Nah, Argentina melawan Belanda, secara statistik Belanda ternyata lebih unggul dalam hal penguasaan bola, yaitu di angka 52%. Tapi kesempatan menciptakan golnya jauh unggul Argentina, yaitu sebanyak 15 kali, dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 6 kali. Secara total passing memang Belanda yang lebih banyak melakukan total passing, yaitu sebanyak 651 kali dan 557 kali operan yang berhasil. Secara serangan ternyata Belanda juga yang berhasil unggul dibandingkan dengan Argentina, sebanyak 129 kali serangan dan 36 kali serangan berbahaya. Jadi kalau gua ngelihat pertandingan ini kemarin, memang sebenarnya Argentina sempat unggul, tapi di babak pertama sih kalau gue melihatnya. Dia permainan bisa lepas, tapi memang gue akuin Van Gaal itu adalah pelatih yang sangat kaya akan strategi. Jadi dia berhasil memberikan perubahan yang cukup signifikan di tim Belanda dan menggantikan pemain yang sangat berpengaruh. Dan itu luar biasa kalau menurut gue. Dan memang gue sempat khawatir memang dengan Belanda ini. Tapi untungnya Argentina mampu menahan. Padahal memang harusnya ya, Argentina kan udah 2-0 duluan, tapi akhirnya bisa disamakan. Tapi untungnya Argentina mampu menahan ketika terjadi perubahan yang dilakukan oleh Belanda. Nah, ini memang yang jadi PR-nya Argentina ya kalau menurut gue. Karena juga ketika Argentina mengganti pemain, sepertinya pergantian pemainnya itu tidak bisa segera tune in, dan akhirnya banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Argentina, dan itu menjadi ritmenya agak rusak kalau menurut gua ketika ada pergantian pemain dari Argentina. Tapi pergantian pemain memang dibutuhkan gitu, karena mau nggak mau butuh yang namanya rotasi ya, karena mungkin semua orang juga secara stamina nggak mungkin kuat bermain terus, dan takutnya melakukan kesalahan ya, mungkin pelatih melihat itu. Tapi pemain yang masuk masih belum bisa segera beradaptasi dengan permainan yang sudah berjalan. Nah, itu akhirnya agak merusak permainannya Argentina kalau yang gue tonton. Tapi untungnya Argentina berhasil menahan dan berhasil sampai ke adu penalti. Dan kali ini Argentina menunjukkan lagi ya bahwa Argentina mempunyai kiper yang sangat hebat. Dan ini kekurangan Argentina dari kemarin-kemarin, kenapa mereka belum jadi juara. Dan menurut gue ini memang saat yang tepat buat Argentina juara. Ya nggak apa-apa lah, sedikit. Gue dukung Argentina kok pokoknya. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Kroasia, mereka berhasil menang ya adu penalti. Secara statistik penguasaan bola mereka ternyata sama di angka 50%. Tapi kesempatan menciptakan golnya Brazil lebih banyak, yaitu sebanyak 20 kali, dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 11 kali. Tapi kok cuma satu yang jadi gol ya. Nah, kalau kita melihat total operan, Kroasia lebih banyak ternyata, yaitu sebanyak 715 kali total operan, di mana 632 kali operan yang berhasil. Secara serangan yang memang Brazil yang lebih unggul, yaitu sebanyak 121 kali serangan dan 49 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gua ngelihat di pertandingan ini, memang sepertinya ada kehati-hatian dari Brazil tidak langsung menyerang Kroasia. Dan memang diakui bahwa lini pertahanan Kroasia masih cukup solid. Dan itu membuat Brazil, kalau menurut gue ya, sedikit frustasi sih kalau menurut gue. Dan serangan balik Kroasia itu sangat berbahaya sekali, dan mereka cukup khawatir sepertinya Brazil, sehingga mereka tidak bermain lepas. Yang kalau gue lihat seharusnya Brazil tuh bisa bermain lepas tanpa ada beban di situ, tapi akhirnya mereka malah nggak kebuka permainannya kalau menurut gue. Mereka masing-masing bisa mencetak 1 gol, tapi di babak perpanjangan waktu, dan
memang gue lihat di perpanjangan waktu walaupun mereka masih hati-hati, tapi mereka berhasil mendapatkan celah akhirnya Brazil. Nah, Kroasia luar biasa sekali, menunjukkan mental yang pantang menyerah sampai titik darah berhabisan. Mereka harus berjuang dan akhirnya mereka mampu menyamakan kedudukan dan memaksa Brazil untuk adu penalti, dan lagi-lagi ternyata Kroasia berhasil memenangkan adu penalti. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Argentina melawan Kroasia. Secara permainan sih kalau gue sih agak pede sebenarnya ketika Argentina ketemu dengan Kroasia dibandingkan dengan Argentina ketemu Brazil, karena mereka sudah saling paham biasanya. Mereka sudah saling paham. Nah, kalau Argentina Kroasia mungkin masih belum paham lah. Kroasia akan permainan Argentina. Tapi gue ngerasa Argentina memang masih butuh perbaikan menurut gue. Dan jadi masalah adalah stamina juga. Tapi untungnya juga Kroasia secara stamina mereka juga harus terkuras karena mereka 2 kali sampai babak perpanjangan waktu, sedangkan Argentina baru kemarin dia sampai babak perpanjangan waktu. Dan sepertinya sih kalau menurut gue Argentina harusnya bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi kayaknya gue juga nggak nonton lagi pertandingan ini. Gue akan nonton rerunnya aja, karena 4 pertandingan gue nggak nonton itu Argentina menang semua. Gila, gue nonton lawan Arab Saudi kalah padahal secara tim di bawah loh. Makanya gue kayaknya nggak akan nonton lagi sampai Argentina juara kayaknya. Oke. Dan gue yakin kayaknya Argentina bisa menang lawan Kroasia ini. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita dan juga ulasan dan juga prediksi dari pertandingan di Piala Dunia Qatar 2022. Semoga suatu saat Indonesia bisa lolos Piala Dunia, maju sepak bola Indonesia juara.